Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menanggapi tugas pada materi ke-11 juga, yaitu tentang judul perbandingan hak cipta dengan desain pada mata kuliah Haki. Untuk itu, jawaban pada tugas ini saya memberikan pendapat bahwa tidak semua desain bisa dilindungi sebagai desain industri. Produk desain industri harus bisa dipakai, berbeda dari hasil karya cipta yang biasa dimiliki desain estetik murni. Tujuan utama dari desain industri adalah membuat produk lebih menarik tanpa mengganggu fungsi produk itu sendiri. Dewasa ini pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual sangat penting untuk melindungi bisnis maupun karya. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang masih belum memahami harus melindungi karyanya sebagai hak cipta atau desain industri. Memahami jenis karya intelektual harus dilindungi itu penting karena proses perlindungannya sangat berbeda-beda. Desain industri pada intinya adalah tampilan suatu produk. Bentuk ini diungkapkan melalui pola, memiliki desain, memiliki kesan estetis, berupa produk komoditas industri, kerajinan, atau tangan. Meski begitu, tidak semua desain bisa dilindungi sebagai desain industri. Produk desain industri harus bisa dipakai, berbeda dari hasil karya cipta yang biasanya memiliki desain estetik murni. Tujuan utama dari desain industri adalah membuat produk lebih menarik tanpa mengganggu fungsi produk itu sendiri. Yang tidak dapat dilindungi sebagai desain industri itu adalah salah satunya yang memiliki unsur estetik murni, jadi bisa dilindungi sebagai hak cipta. Ada beberapa ketentuan desain yang tidak dapat dilindungi sesuai dengan pasal 4 UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, yaitu ketika desain tersebut mengganggu moralitas, mengganggu ketertiban umum, atau melanggar agama dan kesusilaan. Perlindungan desain industri juga berbeda dari hak cipta yang bersifat deklaratif. Perlindungan desain industri harus melalui pendaftaran, memiliki unsur kebaruan, dan first to file. Jadi kalau sudah punya desain industri harus didaftarkan dulu sebelum dipublikasikan. Jika sudah terlanjur dibagikan ke media sosial, maka desain tersebut akan ditolak. Sementara itu, sistem first to file yang dimaksud adalah sistem perlindungan desain industri yang diberikan kepada pemohon pertama yang sesuai dengan ketentuan ke pihak yang berwenang, yaitu DJKI. Permohonan perlindungan desain industri dapat diajukan secara online, yaitu melalui desain industri DGIP go.id. Perlindungan desain industri berlaku selama 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang. Sedangkan perlindungan hak cipta adalah seumur hidup ditambah 70 tahun. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau UUHC. Hak cipta melekat pada pemilik suatu karya dideklarasi dan merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi dan abadi pada diri pencipta. Sementara itu, berdasarkan pasal 8 UUHC, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Demikian tanggapan saya untuk tugas pada materi diskusi ke-11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.